Oknum Habaib Alwi menghina seluruh ulama NU dan seluruh ulama Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah bertindak tegas karena sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Oknum Habaib Alwi sudah sangat keterlaluan. Arogansinya sudah sangat menghina, melecehkan dan merendahkan seluruh ulama pendiri NU dan seluruh ulama pendiri Muhammadiyah. Ini tidak bisa dibiarkan lagi, tidak bisa ditoleransi lagi, karena jumawahnya para oknum Habaib Alwi yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i saja itu pantas menjadi muridnya Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih. Jika Imam Syafi'i pantas menjadi muridnya seorang Habib, berarti seluruh ulama pendiri NU, seluruh ulama pendiri Muhammadiyah, guru-gurunya terus sambung sampai kepada Imam Syafi'i, semuanya adalah ulama-ulama yang di bawahnya Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih. Ini kan penghinaan dan pelecehan. Ini videonya yang sudah viral. Lalu bagaimana pengajian-pengajian yang mereka adakan? Jangan-jangan nih seluruh ulama itu nggak ada apa-apanya dengan oknum Habaib Alwi. Ini kan kurang ajar. Dan kalau ini dibiarkan terus, lalu bagaimana harkat dan martabat seluruh ulama di Nahdlatul Ulama maupun di Muhammadiyah maupun di Persis? Kalau ternyata ulama-ulama sekelas para mujtahid mutlak mustakil saja masih dianggap di bawahnya oknum Habaib Alwi. Ini kalau dibiarkan kita terlalu bodoh, kawan. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih memang seorang ulama yang alim, yang faqih, tetapi para pengikutnya saat ini keterlaluan, sangat keterlaluan, sombong sungguh luar biasa, merendahkan, menghina seluruh ulama yang lainnya. Karena diceritakan oleh Habib Hasan As-Sakaf yang videonya sudah viral. Habib Hasan As-Sakaf ini berkata, "Ente ya Hasan tidak pantas jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik." Coba. Ini kan perkataan yang kurang ajar, sangat kurang ajar. Coba kita renungkan. Apakah pernah ada, sekali lagi pertanyaan saya, apakah pernah ada oknum umat Islam yang setelah zamannya ulama mujtahid mutlak mustakil yang ucapannya seperti ini? Ayo, coba cari literatur atau referensi atau rujukan di mana kira-kira ulama-ulama Islam ada oknum-oknum yang berani mengatakan bahwa ente itu tidak pantas menjadi murid saya. Dia ngomong misalnya dengan muridnya, kemudian ditambahi penjelasan, yang pantas menjadi murid saya adalah Imam Syafi'i. Coba bayangkan, ini kan penghinaan. Masya Allah, sungguh luar biasa. Jangankan kok Hatutus Syekh Hasim Asy'ari, jangankan kok Syekhina Khalil Bangkalan, jangankan Syekhina Imam Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, jangankan kok sekelas Syekh Muhammad Mahfud At-Tirmasi, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Mukhtar Al-Bukhari, kemudian jangankan para ulama-ulama Nusantara lah, lawang Imam Syafi'i saja pantas menjadi muridnya oknum Habib. Coba renungkan kalau PBNU dan pengurus pusat Muhammadiyah mendengar video ini tidak bangkit hatinya, tidak marah, ini perlu tanda-tanya besar. Tandanya besar. Mengapa? Jika tidak marah, tidak bangkit, kemudian nanti akan semakin banyak oknum Habib yang melecehkan seluruh ulama leluhur kita. Coba bayangkan, ini kan jumawah dan kurang ajarnya seorang oknum Habib mengatakan seenaknya, ente ya Hasan tidak pantas jadi murid saya. Karena yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i. Kurang ajarnya. Saya mendengar kalimat itu langsung kurang ajarnya. Masya Allah, saya teringat Imam Haramain Al-Juwaini, Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Khuzaimah, imam-imam terdahulu, ya, kemudian Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani,
Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Suyuti dan yang lain-lain. Saya teringat para ulama-ulama yang segitu luar biasanya alim-alimnya itu, ini Masya Allah akan hilang semuanya, akan hilang. Karena jangankan kok cuma Imam Al-Haramain Juwaini, kemudian Imam Al-Baqilani misalnya, Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Romli, Imam Suyuti, jangankan kok itu, lawan Imam Syafi'i saja, pendiri madhab, imam mujtahid mutlak mustakil, dikatakan pantas menjadi muridnya Oknum Habib. Coba bayangkan. Nah kalau misalnya PBNU dan Muhammadiyah mengatakan biarin aja lah, itu kan murid-murid mereka. Loh, ini masalah kepercayaan umat Islam, masalah kepercayaan umat Islam. Nah kalau umat Islam di Indonesia ini yang rata-rata bermadhab Syafi'i, kemudian Imam Syafi'inya dihina seperti itu, kemudian diam saja, rusak bro, rusak ini. Kalau pendiri madhab seorang imam mujtahid mutlak mustakil ini dihina seperti itu, kurang ajar. Kan imam mujtahid itu bertingkat-tingkat. Kalau imam mujtahid mutlak mustakil kan seluruh ulama sepakat hanya 4 itu. 4 itu pun dihina oleh Oknum Habib. Nah kalau misalnya ulama mujtahid muntasib misalnya, muntasib aja belum bisa mereka ini para Oknum Habib. Ya, misalnya muntasib atau muqayyad, kemudian murajih, ulama mujtahid murajih, atau ulama mujtahid madhab, atau ulama mujtahid fatwa. Nah, Oknum Habaib ini kan belum masuk ke tingkatan manapun ulama mujtahid itu. Nah, tiba-tiba Jumawah ngangkangi ulama mujtahid mutlak mustakil pun pantas menjadi muridnya Oknum Habaib Alawi. Nah kalau PBNU tidak marah mendengarkan seperti ini pekok namanya. Mohon maaf sekali lagi, pekok. Nah kalau ini dibiarkan terus, nanti semakin banyak arogansi Oknum Habaib Alawi yang merusak tatanan syariat agama Islam yang sudah mapan disebarkan di Indonesia. Sekali lagi, kalimat seperti ini adalah penghinaan dan pelecehan terhadap seluruh ulama, pengikut madhab, terutama penghinaan dan pelecehan terhadap seluruh ulama dan kiai pendiri Nahdlatul Ulama dan seluruh kakek guru beliau-beliau semuanya yang sanad ilmunya bersambung sampai kepada Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini tidak bisa dibiarkan. Sekali lagi, jika misalnya tidak seluruh Oknum Habaib itu ditindak, ya mohon maaf, ngomongan seorang Habib yang namanya Habib Hasan As-Saqqaf ini perlu diklarifikasi. Kemudian mohon maaf, harus membuat video, kalau tidak ini bisa menimbulkan sara. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.